Pengaruh medsos luar biasa hari ini, yaitu apa? Menormalisasi yang negatif. Pamer, hedon, bohong, itu dianggap normal saja, biasa saja. Yang lain begitu, Pak. Kalau tidak begitu, tidak viral. Terus kita anggap normal saja sih. Dan ini masalah kita hari ini. Kita sulit menegaskan, ini jelas salah, saya tidak boleh niru, tidak boleh ikut. Tidak. Kita tergoda oleh viralnya. Kita tergoda oleh hype-nya, kalau bahasa hari ini. Sehingga kita rela mengorbankan nilai-nilai yang kita yakini. Dianggap normal saja. Kamu kok nge-share hoax? Sekarang memang begitu Pak trennya. Nanti gampang, kalau salah tinggal diklarifikasi Pak, daripada kita telat infonya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan hari ini yang menormalisasi hal negatif. Pengaruhnya medsos, termasuk gaya hidup hedon. Gaya hidup hedon itu kan pamer yang mewah-mewah. Seperti sering saya sampaikan, di antara penciri manusia hari ini secara mental adalah narsis. Kita semua narsis sebenarnya. Ingin pamer, ingin divalidasi orang. Sampai level tertentu normal, tapi nanti pada akhirnya bisa sakit jiwa kita. Karena narsis itu kan dalam versi akutnya melahirkan gangguan jiwa. Loh, kalau kita semua narsis, jangan-jangan ada bibit gangguan jiwa kita semua. Bolak-balik saya bilang, ini di Indonesia orang gangguan sakit jiwa meningkat loh. Semoga kalian sadar. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah. Cuma karena tidak diperiksakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Mengapa sih kok kemudian muncul krisis nilai? Sebenarnya banyak. Saya bawa 3 saja yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, kemungkinan orang abai dengan nilai karena budaya instan. Kita ingin segera sukses, kita ingin segera kaya, kita ingin segera tercapai cita-cita kita. Ambisius kita. Kalau sudah ambisius, akhirnya apa? Nilai itu kita nomor 2-kan. Kejujuran kita singkirkan, ketekunan nanti saja, kesabaran tidak terlalu penting, yang penting segera. Kuliah saja kan kalian disuruh cepat lulus. Kalian harus lulus tercepat, terbaik, terus semuanya balapan untuk tercepat terbaik. Tidak masalah itunya sih, tapi begitu kalian menyisihkan nilai, nanti efek tadi loh, kalian merasa hampa, merasa kebingungan, merasa gelisah akan muncul. Efek dari budaya instan. Wong yo di mana-mana ceramah kalian kan diingatkan segala sesuatu ada prosesnya. Tapi kita tidak sabaran. Ingin segera tercapai, ingin segera tercapai.
Akhirnya terus menghalalkan segala cara. Oke ya, ya banyak lah. Kalian kadang-kadang kan menghadapi situasi dilematis dalam hidupmu yang menuntut kamu, ini kalau saya jujur saya gagal. Tapi kalau saya mau curang, insya Allah saya sukses. Itu kan biasanya kamu milih mana? Jujur tapi gagal. Atau curang sih tapi nanti sukses. Memilih mana? Mungkin kamu milih, Pak saya milih curang tapi sukses nanti tobat Pak. So, yang jawab itu pinter pokoknya kamu nyari jalan itu. Iya kalau sempat tobat. Kalau enggak sempat. Oke ya. Tapi diam-diam mungkin kalian jawabnya curang-curang dikit enggak apa-apa lah Pak. Yang penting sukses. Kan gitu. Dan itu enggak hanya kalian. Sampai yang paling atas juga begitu. Alah ngetrik sedikit, curang sedikit enggak masalah. Yang penting sukses. Kadang-kadang kalian nyari dalih, nyari alasan. Ini kan demi bangsa dan negara juga. Biar saya bisa segera mengabdi pada bangsa dan negara. Biar bisa memberi yang terbaik. Kan kalian gitu. Itulah alasanmu saja. Mungkin yang besar-besar juga mikirnya begitu. Ini demi bangsa. Yo, padahal yo, semuanya berujung nyari cuannya masing-masing. Keuntungannya masing-masing. Jadi budaya instan, ingin semua serba cepat, bisa meruntuhkan nilai-nilai. Yang kedua, pengaruh medsos luar biasa hari ini, pengaruh media luar biasa, yaitu apa? Menormalisasi yang negatif. Pamer, hedon, bohong, itu dianggap normal saja, biasa saja. Yang lain begitu, Pak. Kalau tidak begitu, tidak viral. Terus kita anggap normal saja sih. Dan ini masalah kita hari ini. Kita sulit menegaskan, ini jelas salah, saya tidak boleh niru, tidak boleh ikut. Tidak. Kita tergoda oleh viralnya. Kita tergoda oleh hype-nya, kalau bahasa hari ini. Sehingga kita rela mengorbankan nilai-nilai yang kita yakini. Dianggap normal saja. Kamu kok nge-share hoax? Sekarang memang begitu Pak trennya. Nanti gampang, kalau salah tinggal diklarifikasi Pak, daripada kita telat infonya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan hari ini yang menormalisasi hal negatif. Pengaruhnya medsos, termasuk gaya hidup hedon. Gaya hidup hedon itu kan pamer yang mewah-mewah. Seperti sering saya sampaikan, di antara penciri manusia hari ini secara mental adalah narsis. Kita semua narsis sebenarnya. Ingin pamer, ingin divalidasi orang. Sampai level tertentu normal, tapi nanti pada akhirnya bisa sakit jiwa kita. Karena narsis itu kan ya dalam versi akutnya melahirkan gangguan jiwa. Loh kalau kita semua narsis, jangan-jangan ya ada bibit gangguan jiwa kita semua. Bolak-balik saya bilang, ini di Indonesia orang gangguan sakit jiwa meningkat loh. Semoga kalian sadar. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah. Cuma karena tidak diperiksakan saja. Ya untungnya yang pemeriksaan gratis itu biasanya tensi, darah gitu ya. Tidak jiwa. Kalau yang gratis jiwa itu wah kena semua kita. Baik, yang ketiga ini juga penting, teladan yang lemah. Kita jarang lihat contoh keutamaan. Yang sering jadi contoh hal negatif. Jadi
Terus orang lain akan bilang, iya ya, wong yang di atas saja begitu. Panutan-panutannya begitu. Ulama-ulamanya begitu. Berarti ya normal saja sih begitu, wong. Apalagi saya, gitu loh. Siapalah saya, berarti ya bisa saja melakukan itu. Kita lemah di keteladanan. Ketika lemah di keteladanan, ya kita akan meniru hal-hal negatif yang dilakukan oleh para peneladan. Dan ini sudah tidak perlu saya jelaskan, kalian paham lah ya. Termasuk medsos tadi, coba kalian cek ya. Berita di medsos itu, coba kalian buka portal berita apapun. Coba kalian cari ya. Berita yang isinya tentang sesuatu yang perlu kita teladani. Tidak akan nemu. Mulai baris pertama sampai berita terakhir itu berita tentang hal jelek semua. Mungkin korupsi lah, mungkin konflik partai lah, mungkin hal jelek. Jadi kalian tidak pernah dicontohi hal baik. Tiap hari dipameri hal jelek. Tentu saja kemudian rujukan-rujukan itu masuk ke kepalamu semua. Lanjut. Ada konsep menarik dari sosiolog Emile Durkheim. Beliau punya konsep anomi. Anomi itu satu keadaan ketika norma-norma dan aturan kacau, tidak jelas. Anomi itu satu situasi masyarakat ini berubahnya cepat, aturan lama tidak laku lagi, tapi aturan baru belum ada. Orang jadi bingung, ini benar atau salah? Sama kayak ChatGPT tadi loh, kalian kan aturan lama tidak bisa dipakai. Aturan barunya belum ada, jadi kalian serba ragu, ini boleh pakai atau tidak ya. Masyarakat jadi bingung, ini kondisi anomi. Yang semula dianggap baik, ternyata tidak. Terus kamu bingung lah, terus pakai apa? Contohnya anomi kalau di Durkheim itu begini. Di waktu krisis, terus banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, terus akhirnya apa? Aturan lama tidak laku lagi. Kalau aturan lama itu kan kerja keras, dapat gaji, terus keluarga sejahtera. Tapi rumus ini terus tidak laku. Kenapa? Saya kerja keras, tapi gajinya kecil. Gimana keluarga bisa sejahtera? Atau jangankan gaji, Pak, kerjanya saja saya bingung dapatnya di mana. Jadi rumusnya terus runtuh. Orang jadi bingung. Lah terus saya harus gimana? Kerja atau tidak? Kerja harusnya menjamin hidup. Tapi sekarang kerja tetap tidak bisa menjamin hidup. Bahkan untuk dapat kerja pun modalnya harus besar. Wong saya kerja itu mencari modal, mencari uang. Sekarang kerja harus modal besar. Gimana caranya? Ini rumusnya kebolak-balik. Orang jadi frustasi. Ini yang disebut anomi. Atau ini contoh kedua, ini di Durkheim menarik. Nilai lama, kalau orang lama itu ya, pokoknya kita itu jadi anak patuh sama orang tua terus menikah. Sudah mapan, sudah. Tapi anak-anak hari ini kan pinginnya bebas, kemudian berkarir. Orang tua jangan ngatur-ngatur. Tapi begitu dibebaskan, kita sendiri bingung, mau ngapain. Gitu loh. Dulu orang tua mencarikanmu jodoh. Aman kan, kalian tinggal menjalankan. Terus kamu protes. Tidak mau saya diatur-atur. Saya mau nyari sendiri. Terus nyari sendiri tidak cocok-cocok, tidak dapat-dapat. Nembak ditolak terus. Kan terus kamu bingung. Ini saya pakai rumus yang mana ya? Mau minta tolong orang tua nanti dianggap masa lalu. Masa anak masa kini kok minta dicarikan jodoh. Tapi nyari sendiri kok puyeng aku.
Ini kan nilai lama sudah tidak relevan, tapi nilai yang baru kok berat dijalankan. Krisis. Ya, ini yang disebut anomi oleh Durkheim. Setiap masa ada fase ini. Dan selamat kalian ada di fase ini. Era ketika peralihan dari zaman manual ke era digital. Aturan-aturan lama itu sebagian besar aturan itu era manual. Sekarang era digital. Ini tantangan ya buat kalian. Norma hidup, Pancasila. Mungkin Pancasila yang kita pahami masih Pancasila manual. Mungkin kita perlu merumuskan Pancasila untuk dunia digital itu yang bagaimana. Baik, ini termasuk krisis nilai. Ada lagi dari filosof perempuan namanya Hannah Arendt. Dia juga punya konsep yang berhubungan dengan nilai. Istilah beliau banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan itu gini. Mungkin banal itu seperti biasa. Jadi kita pakai istilah normalisasi. Sebenarnya itu kejahatan tapi dianggap normal saja. Padahal itu jahat. Misalnya, jadi ini konsep ini dirumuskan oleh Arendt saat dia menghadiri sidangnya Adolf Eichmann. Eichmann ini pejabatnya Nazi yang dulunya itu ikut membantai orang Yahudi di kamp konsentrasi. Orang membayangkan Eichmann ini orangnya garang luar biasa, serem, dia membantai sebanyak itu. Tapi di pengadilan ini kayak orang biasa, kemudian tidak ada rasa menyesal sama sekali. Dan ya kayak pejabat yang di sidang gitu aja biasa. Orang patuh. Nah, dia ini melakukan kejahatan dan dia tidak merasa berdosa. Kenapa begitu? Saya cuma menjalankan perintahnya atasan kok. Bukan salah saya kok. Saya cuma tanda tangan saja kok, yang nyuruh atasan juga. Saya cuma mentung-mentung saja, yang nyuruh juga atasan juga. Jadi saya tidak salah dong. Jahat, tapi merasa tidak baik-baik saja. Ini yang disebut banalitas. Jadi kejahatan yang kita bayangkan kejahatan itu mesti dilakukan oleh orang yang sangat jahat, tapi ternyata bisa saja dilakukan oleh orang biasa yang tidak mau mikir, yang tidak pakai hatinya, yang mungkin ikut atasannya saja, perintahnya atasan, tanpa merasa bertanggung jawab secara moral. Ini banalitas kejahatan, kata Arendt. Jadi kejahatan yang terus dianggap normal dilakukan oleh orang biasa, bukan orang yang jahat. Jangan dikira orang biasa tidak bisa jahat. Ternyata bisa jahat kalau dia tidak mau mikir, kalau dia tidak mau bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya, kalau dia tidak mau pakai hati nuraninya. Seperti orang yang merasa pokoknya disuruh apapun oleh atasan saya jalankan, titik. Pikirannya tidak dipakai, hati nuraninya tidak dipakai. Ya, kalian nyari contoh sendiri ya. Banyak. Oke, baik. Ini gambaran tentang krisis nilai. Kemudian, kalau ini banyak ya, nanti kalian gali lagi karena kita masih punya PR krisis spiritual. Saya ambilkan beberapa clue dari banyak tokoh. Kalau ini para filosof muslim ketika membahas krisis nilai. Kalau menurut Imam Ghazali, rusaknya masyarakat ketika nilai-nilai, khususnya nilai agama, diganti dengan syahwat dan materi. Orang yang orientasi hidupnya syahwat dan materi biasanya ya mengejar kesenangan saja dan abai dengan nilai. Kalau menurut Ibnu Khaldun, runtuhnya
satu bangsa itu karena merosotnya moral dan hilangnya nilai solidaritas. Atau istilahnya Ibnu Khaldun, asobiyah. Ketika kita semakin terpecah, tidak jadi satu, tidak utuh, tidak saling merasa saudara, itu tanda-tanda kita akan runtuh. Diawali dari merosotnya moral. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mengkritik umat Islam yang malas, tidak kreatif. Jadi nilai-nilai vitalitas, nilai-nilai kreativitas macet. Bisanya hanya taklid saja. Dan ini menghancurkan. Bangsa yang tidak kreatif, pada akhirnya dia hanya konsumtif. Kalau kita hanya konsumtif, kita disetir oleh para produsen. Kemudian Sayyid Nasr, dulu pernah kita bahas. Krisis hari ini karena semuanya dianggap duniawi. Tidak ada yang kita anggap mulia dan sakral. Beda dengan masyarakat tradisional yang melihat apa saja dihargai. Melihat rumput dihargai, melihat makhluk yang manapun dihargai. Tapi manusia modern menganggapnya makhluk yang manapun itu di bawah manusia dan patut dieksploitasi. Itu juga krisis nilai. Simba-simba kita dulu, masuk ke hutan saja pamit. Mungkin lewat di tikuan ngebel. Ini dalam agama menyapa mungkin ya. Siapa saja kan patut disapa. Semuanya makhluknya Allah. Rumput juga makhluknya Allah. Binatang-binatang ya makhluknya Allah. Kenapa tidak kita hargai juga? Tapi peradaban modern menganggap semuanya adalah objeknya manusia. Satu-satunya subjek hanya manusia. Itu Sayyid Nasr. Nah, saya tambah satu. Muhammad Abduh. Beliau memprihatinkan kita. Umat Islam itu punya sistem nilai yang luar biasa. Sayangnya tidak kita hidupkan. Maka beliau punya kalimat terkenal sekali. Dhahabtu ila biladil gharbi fawajadtul Islam walam ajid muslimin. Wadhabtu ila biladil Arab fawajadtul muslimin walam ajid al-Islam. Aku pergi ke negeri barat, aku melihat Islam, tapi tidak melihat Muslim. Dan aku pergi ke negeri Arab, aku melihat Muslim, tapi aku tidak melihat Islam. Dulu pernah saya ceritakan ini ya, jadi ini kesannya Muhammad Abduh, karena beliau itu sempat ke Perancis menemui gurunya. Jadi di sana beliau yang mengesankan Muhammad Abduh itu antara lain orang jual koran. Di sana jualan koran itu ya korannya setumpuk ditaruh begitu saja. Tidak ada yang nungguin. Nanti kalau ada orang beli, orang yang beli dia ngambil terus uangnya ditaruh. Itu mungkin bayangannya Muhammad Abduh. Wah, ini kalau di negara saya tidak lama sudah habis korannya. Cuma uangnya tidak ada. Dia tidak membayangkan kalau di negaranya. Terus begitu beliau balik ke Mesir, ceritanya ya. Sampai di pelabuhan, ada rame-rame copet. Ya sampai Mesir ya copetnya ya Muslim lah ya. Ada rame-rame copet. Gitu. Di situ terus beliau bilang begini ini. Jadi saat aku di barat, aku melihat Islam. Nilai kejujuran tadi ya. Tapi tidak aku lihat Muslim. Orang sana bukan Muslim. Tapi begitu aku kembali ke Mesir, kembali ke negara Arab, aku melihat Muslim banyak sekali ya di masjid ini berapa. Tapi aku tidak melihat Islam. Kelakuan kita tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman.
Ini menunjukkan ya berarti kita mengalami krisis nilai menurut Muhammad Abduh. Baik. Ini dulu ada yang tanya ke saya ini. Saya jawab sekarang ya. Apakah untuk mengatasi krisis nilai itu cukup dengan diajarkan moral saja? Kemarin ada yang usul, pelajaran pendidikan moral Pancasila dihidupkan lagi. Pelajaran akhlak ditambah. Mahasiswa itu juga dilatih karakter, akhlak, dan lain sebagainya. Apa cukup hanya itu? Jawabannya tentu saja tidak. Pengajaran moral penting. Ya memang akhlak harus diajarkan. Tapi masih perlu banyak pendukung untuk sukses melakukan revolusi moral. Mungkin kemarin ada jargon itu yang bikin jargon revolusi akhlak, revolusi moral. Tapi ini tidak cukup diceramahkan, tidak cukup diajarkan di kelas. Perlu pendukungnya. Yang pertama apa pendukungnya? Harus ada teladan. Masyarakat butuh contoh nyata. Kalau hanya diajarkan, akhlak itu akan berhenti di hafalan. Tunjukkan saja, contohkan saja. Akan lebih masuk. Makanya tadi kan di antara akarnya itu sulit mencari teladan. Yang atas-atas malah mencontohkan yang jelek-jelek. Gimana bawahnya? Penting membangun sistem role model di tengah masyarakat. Ini loh contoh yang harus ditiru. Tokoh ini loh yang harus jadi panutan kita dan lain sebagainya. Penting ada ini. Kemudian yang kedua, sistem. Sebanyak apapun teori kita jejalkan di kepala, moral dan akhlak. Tapi kalau sistem sosial, politik, ekonominya ngaco, sulit orang berakhlak. Semua orang tahu korupsi itu salah. Tapi kalau sistem politiknya, sistem sosialnya mengarahkan ke sana, mau gimana? Mau ujian, misalnya ya. Mau ujian SIM misalnya. Kamu latihan sampai teler tidak lolos-lolos. Begitu. Nah, ini sistem. Gitu loh. Jadi, kalau sistemnya tidak dibenahi, sebanyak apapun teori kalian masukkan di kepala ya, tidak akan efektif. Wong di lapangan teorinya tidak kepakai. Kemudian yang ketiga, budaya. Kalau budaya hidupnya tidak mendukung, bagaimana nilai bisa tegak? Kalau pengalaman dan kebiasaan sehari-hari tidak selaras dengan ajaran di kelas, sulit orang menjalankan nilai-nilai moralnya. Misalnya di tengah masyarakat yang cuek. Masyarakat yang cuek itu anak baik dan anak tidak baik, biar saja. Orang tuanya tidak peduli, yang penting ekonomi beres. Oh ini anak jadi males. Ngapain saya capek-capek jadi anak baik, anak soleh, kalau tidak soleh pun ya sama saja perlakuannya. Nah ini budaya namanya. Kemudian yang terakhir, spiritual dan makna hidup. Ya spiritualitas harus hidup. Hidup ini harus punya kesadaran spiritual. Arahnya kemana, pada akhirnya menuju apa, harus punya itu. Dan moral atau akhlak itu kendaraannya. Kalau hanya sekedar moral untuk moral, orang tidak terlalu semangat.
Tapi jadilah orang baik biar ini loh. Itu loh yang dimaksud makna hidup itu. Biar kita lebih kuat. Biar di akhirat kita selamat. Biar ini namanya makna. Jadi tidak sekedar dipaksa melakukan ini itu tanpa paham buahnya apa, hasilnya apa. Baik, oke ya. Ini yang tentang nilai. Ada satu hadis menarik, sayangnya terjemahannya belum saya tulis. Saya bacakan ya. Ini kekhawatirannya Nabi tentang krisis nilai tadi. Dari Umar bin Auf al-Ansori. Rasulullah bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atasmu. Wallahi mal faqra ahsya alaikum. Walakinni ahsya antub sato alaikumud dunya kama busitot ala mangkana qoblakum. Tetapi aku takut ketika diluaskan dunia, dibukakan dunia atasmu sebagaimana dibukakan atas orang-orang sebelummu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian ambisius berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian hancur sebagaimana mereka dulu juga hancur. Jadi menurut Rasulullah, aku tidak takut kalau kalian fakir, tapi aku lebih takut kalian ada peluang untuk kaya, dibukakan jalan dunia, terus kalian berlomba-lomba meraihnya. Dan itu pengalaman masyarakat terdahulu, kehancuran dimulai dari sana. Ya, itu hadisnya. Makanya ada satu quotes yang menarik. Suatu bangsa tidak jaya hanya dengan gedung dan jalan raya, tetapi dengan hati jujur, kekuasaan yang adil, dan jiwa yang peduli. Ini nilai. Nilai lebih penting. Beranilah jujur walau sendirian, berbuatlah baik walau tidak dipedulikan, jagalah nurani walau semua orang menertawakan. Jadikan rumus hidupmu ya. Jadi orang baik meskipun tidak ada yang peduli. Alasannya simpel, karena menjadi baik itu membahagiakan. Ya kalau bisa, ya sukses, ya bahagia. Ya baik. Tapi seandainya sulit, apapun yang terjadi, tetaplah tegakkan nilai jadi orang baik. Karena sepenting itu nilai dalam hidup kita. Jangan biarkan krisis nilai itu berlarut-larut menghancurkan hidup kita.